Tapi setelah itu pada mati. Nah ini. Terus setelah itu dalam ceritanya ini ada cerita menariknya. Ketika Nabi Musa mau wafat, itu malaikat maut, malaikat Israel, itu mau mendekat mencabut nyawanya. Nabi Musa tahu, malaikat maut itu dikaplok, Pak. Powok, dikaplok itu sampai motornya cepot, Pak. Nabi Musa itu jos gagah saya. Dikaplok itu sampai matanya ini cepot sitok. Akhirnya nggak jadi jabut, kalah, lapor ke Tuhan, ke Allah, ya Allah malah kalau dikaplok. Akhirnya terus sama Allah disembuhkan, normal lagi matanya. Setelah itu ya udah kamu balik ngomong ke Musa, ini suruhan saya, suruh mati. Terus akhirnya dikasih wejangan. Terus akhirnya datang Israel kedua kali datang ke Musa. Tugasku itu untuk mencabut nyawa. Enggak, aku pengen hidup, masih pengen hidup. Terus kamu itu umurnya itu hanya, nah jadi pas saat itu ada sapi, Pak ya, ada sapi. Terus telapak tangannya suruh nempelkan ke sapi. Nah ini bulu yang tertutup oleh tangan itu adalah jumlah umurnya Nabi Musa. Saya suruh malaikat Israel sama malaikatnya, coba tempelkan ke sapi, plek. Setelah itu yang tertutup ini dihitung bulunya. Ternyata pas umurnya itu 120 tahun. Jadi bulunya itu jumlahnya 120. Per bulu dianggap 1 tahun. Akhirnya, berarti ya pas ini. Ya memang kamu saatnya sekarang sudah mau mati. Jatahnya mau mati. Jadi nggak berani ngengkel lagi Nabi Musa. Akhirnya terus pasrah. Ya udah ninggal pesen dikuburkan di dekat perbatasan Baitul Maqdis, sejauh orang melempar batu. Jadi sejauh orang melempar batu dari perbatasan Baitul Maqdis ke sana. Nah itu hadisnya Nabi Muhammad. Jadi hadis Nabi Muhammad ketika memberitahu Ibnu Abbas, andaikan kita di lokasi nanti saya tunjukkan tempatnya, tapi kita masih di Mekah jadi nggak bisa saya tunjukkan lokasi tempat. Nah itu sejarah meninggalnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian disusul akhirnya setelah kedua Nabi ini wafat, kemudian diangkatlah Nabi Yusa. Jadi Nabi Yusa itu diangkat jadi Nabi setelah meninggalnya Nabi Harun dan Nabi Musa. Akhirnya misi ke Baitul Maqdis untuk hijrah dan menghilangkan kedoliman di Baitul Maqdis di Palestina itu akhirnya dilaksanakan oleh Nabi Yusa, karena Nabi Musanya sudah mati di tengah jalan, meninggal sama Nabi Harun. Jadi coba nanti tak maknani dulu ayatnya, nanti urutannya begitu, pokoknya ceritanya begitu. Wadolalna lan dadekake peteng sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh al-ghamama ing mendung, satarna tegese nutupi sapa ingsun kum ing sira kabeh bisahabi kelawan mendung arrokiki kang tipis min hari samsi mergo panase matahari fitaihi ing dalem ora-ora. Lah niki lho. Jadi ketika tadi itu Nabi Musa di tengah jalan bingung nggak tahu arah, itu panas terik matahari, sama Allah itu dikasih pelindung. Jadi ada mendung yang tipis, akhirnya nggak begitu panas. Wa anzalna lan nurunake sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh fihi ing dalem taihi ora-ora tadi. Apa itu? Ora-ora itu apa bahasa Indonesianya? Padang pasir. padang pasir nggih. Yes, terserah bahasa Jawa. Wa anzalna fihi almanna ing manisan wasalwa lan manuk niku wau, manuk makanan. Huma utawi manna wasalwa iku atar najibina. Madu putih. Madu putih niku madu napa? Enten sing paham, madu putih. Kan ada to nggih? Nah itu manna. Watoiru lan manuk asamaniu kang bangsa saman. Ditakfifi min wa tasri, dibaca enteng mimnya enggak ditasjid dan dikosor. Samani. Nah ini. Jadi dua makanan manna wa salwa itu diberikan Allah ketika Nabi Harun, Nabi Musa dan masyarakat yang 600.000 orang itu tersesat di tengah jalan, kelaparan, sama Allah diberi makanan manna wa salwa. Itu langsung dari langit.
Jadi kualitas Bani Israel itu selevel dengan Ibu Maryam, Pak. Awake dhewe nggak pernah kita dapat cerita seperti itu. Maksudnya umat Muhammad. Kita cerita umatnya Nabi Muhammad ini nggak pernah ada cerita dapat hidangan dari langit. Jadi manna wasalwa ini Bani Israel dikasih. Terus Ibu Maryam dikasih juga. Dikasih makanan dari surga. Nah ini menunjukkan memang sebenarnya Bani Israel itu kaum yang memang disayang oleh Allah sebenarnya. Tapi setelah Nabi Muhammad datang mereka nggak syukur, nggak mau iman Nabi Muhammad, gengsi. Nah ini kan dari kemarin kita menceritakan itu toh, nikmat-nikmat yang diberikan ke Bani Israel, tapi Bani Israel nggak mau ingat. Ketika Nabi Muhammad sudah ada, sudah muncul, kenabian sudah terbukti, dia tetap nggak mau iman. Nyindir orang Bani Israel, tak kasih nikmat ini, tak kasih nikmat ini, kok panggah ya? Orang gelem iman. Nah, terus kulu lah ini, wakulna lan ngucap sapa isun kulu mangano sira kabeh min thayyibatima saking pira-pira enake perkara rozakna kang rizkeni sapa ingsun kum ing sira kabeh. Nah ini Allah sampai begitu, silahkan dimakan. Wala tadakhiru lan ojo nyimpen sapa sira kabeh. Fakafaru mongko kufur nuli kufur sapa Bani Israel anikmata ing nikmat. Wadakharu lan nyimpen sapa Bani Israel. Fakuti anuli diputus apa ma anhum saking Bani Israel. Lah niku lho. Ini memang ayatnya ini nanti begitu. Wa ma dolamuna walakin kanu anfusahum yadrimun. Wama dolamuna, mereka itu hakikatnya tidak mendolimi Allah, mereka itu hakikatnya mendolimi diri sendiri. Mengapa? Jika iman nawasalwa dikasih makanan malah disimpan, Pak. Nggak dimakan, nggak disedekahkan, berarti nggak bermanfaat. Hati-hati kita kalau punya makanan ya kita makan, kalau nggak kita makan kita sedekahkan, jangan disimpan. Ini Bani Israel disindir, Bu. Bani Israel itu ketika diberi nikmat manna wasalwa, madu dan hidangan burung itu tadi, burung bakar, ayam bakar apa burung bakar, hidangan itu manna wasalwa, itu malah disimpan. Jadi enggak dimakan dan enggak disedekahkan. Yes. Wong lek kadung pelit ki ya. Kadang ya ngono barang. Simpen padahal dhewe ya wis wareg. Itu akhirnya itu hakikatnya wama dolamuna, ini dalam ayatnya wama dolamuna lan ora dolim sopo Bani Israel na ing kami Allah. Jadi Bani Israel itu tidak dolim kepada kami bidalika sebab mengkono nyimpen makanan. Walakin kanu tetapi ini ono sopo Bani Israel iku anfusahum ing awak dhewe Bani Israel iku yadlimuna podo dolim sopo Bani Israel. Jadi hakikatnya mereka mendolimi diri sendiri. Akhirnya terus fakuti aanhum, nikmat itu diputus, Pak. Repotnya wong soleh itu kadang sholatnya dibuat alasan untuk rezeki. Nggih toh, bahaya toh nggih. Kita sudah merasa sholat kok rezeki panggah seret. Akhirnya terus suwi-suwi nyalah nih sholat. Wah, suwi-suwi nyalah nih sholat. Lah iya, Pak. Makanya kemarin kan pertemuan kapan itu kan saya pernah ngomong pokoknya jenengan lek ndonga kok nggak mandi syukuro biar kita itu nggak nyalahkan doanya. Kadang mandi kadang ora malah alhamdulillah, kadang ndonga metutu ngobos